Halo, selamat sore semua. Saya dengan Dr. Adrian Siaji, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Perkenalan dulu singkat tadi udah disampaikan. Jadi hari sore ini terima kasih pada TEDx ITB udah invite dan boleh sharing bareng pada sore hari ini. Intinya sih aku share pengalaman aku, pengetahuan aku, kita sharing bersama, belajar bersama. Ya, topik yang aku mau bawakan adalah The Road to 2045 Technology and Global Collaboration in Indonesia Healthcare Revolution. Oke, jadi pertama mungkin kita perlu tahu dulu sebenarnya Indonesia kualitas kesehatannya itu selevel apa sih? Ya, jadi ini ada yang namanya Global Healthcare Index, ya, ini suatu indeks kualitas pelayanan kesehatan di dunia yang memang dilakukan survei tiap tahunnya. Jadi kurang lebih mensurvei sejumlah 110 negara, walaupun sedunia ada kurang lebih 190-an. Dan ternyata Indonesia itu menduduki peringkat 39 dengan skor 42,99. Sebetulnya secara peringkat dibandingin 110 sih nggak terlalu jelek, ya. Tapi pastinya ya kita nggak boleh puas, kita harus lihat kira-kira sektor apa aja yang udah bagus, sektor apa aja yang perlu ditingkatin. Nah, ini dia. Ya, ini indeks terakhir, penilaian terakhir Indonesia di angka 39. Jadi indeks pelayanan kesehatan atau Global Healthcare Index itu terdiri dari beberapa komponen. Yang di sebelah sana ada infrastruktur, terus kemudian ketersediaan obat, kesiapan pemerintah, yaitu penilaian-penilaiannya. Indonesia angka paling tinggi di infrastruktur, 64,3. Ya. Tapi, nah jangan seneng dulu. Ternyata dibanding negara Asia Tenggara lain termasuk yang paling rendah. Ya, contohnya bisa dilihat langsung di bawahnya. Thailand 67, Filipina 73, Malaysia 73, ya, Vietnam, Myanmar, ya, itu masih lebih tinggi. Ya, jadi memang secara peringkat kita dibilang cukup oke, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, sekarang sebenarnya masalah utama di Indonesia itu memang banyak banget. Ya, kesehatan kalau kita lihat tuh macam-macam, tapi ini aku rangkum jadi 3 masalah utama. Ya, yang pertama mungkin udah sering dengar bahwa jumlah dokter yang kurang. Ya, memang secara rasio nanti aku lihat detailnya, jumlah dokter di Indonesia ini masih kurang. Ya, karena mayoritas itu terkumpul di Pulau Jawa. Jadi terutama Indonesia Timur, ya itu yang masih banyak kekurangan dokter. Kemudian kedua, distribusi tidak merata, ya jumlah kurang, distribusinya nggak merata, ya karena mayoritas masih terkumpul di Pulau Jawa. Terus ketiga, fasilitas yang memadai juga nggak merata. Jadi sekali lagi untuk sistem kesehatan dalam dunia medis itu pastinya ya faktor dokter dan faktor fasilitas ini juga penting. Nggak bisa salah satu aja yang kita dominan, tapi dua-duanya tetap harus bersama. Dan ini tuh fasilitas juga masih belum merata. Nah, ini jumlah dokter ya dari sumber jumlah dokter per 1000 penduduk. Ya, kita bisa lihat ya Indonesia dan dibanding-bandingin negara lain. Angkanya di antara 0 sampai 1. Ya, Indonesia jumlah dokternya itu kurang lebih 0,4 dibanding 1000 penduduk. Ya. Padahal standar WHO itu 1 banding 1000 penduduk. Jadi itu kita masih sangat kurang untuk jumlah dokter. Dan itu yang memang perlu kita kejar, perlu kita tingkatkan, ya, untuk mengejar ketinggalan ini. Kita lihat yang lain-lainnya, misalnya Peru udah banyak, Brasil udah banyak, Korea Selatan dan yang lain-lain, Jepang, Amerika itu udah banyak. Jadi ini tadi masalah yang perlu kita benahi. Nah, secara Indonesia Map tadi juga udah aku sampaikan. Kita lihat kira-kira ini data-data nomor 1 sampai 7 ini kayak jumlah fasilitas kesehatan dan dokter tenaga medis yang mencukupi. Dan ternyata nomor 1 di Sumatera. Ya, jadi untuk fasilitas kesehatan dan dokternya itu dinilai sudah cukup mencukupi lah untuk penduduk-penduduk di sana. Kedua, Jawa, semakin ke timur memang yang masih kurang, ya, yang masih paling kurang di Papua. Ya, jadi memang distribusi dokter ini yang memang masih jadi PR. Nah, sekarang kan kemarin sempat ramai itu
impor dokter asing sebetulnya itu tepat atau enggak ya dokter asing masuk ke kita. Ya banyak banget pro kontra, banyak banget pendapat. Ya, di sini aku mau share. Oke, jadi realita ya untuk impor dokter asing yang sekarang ini ada pertama tujuannya dari pemerintah itu maksudnya hanya untuk sementara. Ya, jadi maksudnya apa? Awalnya impor dokter asing itu kan dikatakan akan mengambil dari beberapa negara, ya karena negara-negara di luar tuh udah pada impor dokter asing. Nah di Indonesia itu yang direncanakan itu kita mengimpor dari Kuba, Rusia atau India, karena dokter di sana itu masih berlebih, ya untuk diimpor ke kita. Nah tetapi ada pernyataan juga bahwa tujuan ini semua itu hanya untuk sementara sambil meningkatkan jumlah dokter dan distribusi dokter di Indonesia. Terus yang berikutnya, regulasi hukum masih belum memadai. Memang udah ada undang-undangnya, kalau nggak salah nomor 17 tahun 2023 ya tentang regulasi ini bahwa dokter asing itu nantinya akan ada standarisasi, akan ada ujian kompetensi dan ada sistem regulasinya. Cuma sistemnya dan pernyataan di undang-undang masih belum detail. Ya, sedangkan kalau kita bandingin seperti negara Amerika, Jepang yang udah impor dokter asing, itu persyaratan standar kompetensi, regulasinya, administrasi itu semua sangat detail dan semua ada penjelasan rincinya. Dan di kita ini yang masih umum banget. Jadi memang harus diperinci. Terus ketiga, distribusi dokter asing yang belum jelas. Nah ini juga tantangan. Tadi kita yang kekurangan terutama di Indonesia area timur, ya. Nah, contoh negara-negara lain seperti Amerika, Jepang yang impor dokter asing, ya. Biasanya distribusinya itu diusahakan untuk merata, kemudian fasilitas-fasilitas yang negara tersebut miliki itu sudah cukup oke, dan ada beberapa seperti gaji, ya seperti tanggungan dari pemerintahan untuk menjamin si dokter asingnya. Tapi di kita distribusinya akan dokter asing akan bekerja di mana, kemudian untuk sistem gajinya, kemudian sistem tanggungannya itu juga masih belum diatur. Dan itunya tentunya perlu memerlukan diskusi yang detail, memerlukan biaya yang lebih gede dari pemerintah. Ya, jadi memang banyak faktor ya yang menurut saya ini masih belum bisa siap. Dengan syarat ini semua harus didetailkan. Ya. Nah, kemudian, oke, mohon maaf gambarnya agak tertutup-tutup ya. Sekarang kita mengacu pada artificial intelligence, ya AI, di mana sekarang AI udah merebak di mana-mana, sistem kesehatan pun juga, ya. Apakah dokter tuh sempat ramai juga dokter perlu AI atau enggak, ya apakah dokter bisa digantikan AI atau enggak. Sekarang ini ya AI di sistem medis itu sudah banyak digunakan di Indonesia. Ya contohnya ya maaf gambarnya agak tertutup. Pada intinya yang kita lakukan adalah robotik. Ya misalnya surgery di RSCS Hasan Sadikin, ya operasi robotik surgery itu sudah rutin dilakukan. Ya di Universitas Indonesia, di RSCM juga. Nah, kemudian di bidang saya, kebetulan tentang rehab, robotik rehab itu juga dari tahun 2020-an di seluruh dunia, mungkin awalnya dari Korea, Jepang, Amerika, Jerman itu udah mulai marak. Dan sekarang memang udah ada ya robotik rehab. Ini contohnya di Rumah Sakit Kedoya, kemudian di Jakarta kalau nggak salah udah ada 3 tempat yang pakai robotik rehab. Tujuannya ini semua ya untuk supaya recovery pasien itu semakin optimal, semakin bagus. Nah ini pun juga kemarin sempat ada Kemenkes menjalin kerjasama dengan Korean AI untuk mendeteksi TB. Ya. Jadi sebetulnya banyak hal positif ya untuk di dunia medis tentang AI ini, karena untuk ketajaman membantu diagnosa, ya, untuk
meningkatkan recovery, itu banyak hal yang digunakan. Nah, ini yang kemarin sempat ramai. Bill Gates ramalkan AI bakal gantikan dokter hingga guru. Ya. Nah, ini kira-kira pada setuju atau enggak? Ya, jadi ini pernyataannya memang pernyataan yang lumayan tajam. Tapi kalau untuk AI dari pandangan aku dan dari analisa aku untuk menggantikan terutama di peran dokter itu hampir mustahil. Kenapa? Ya, banyak faktor. Ya, sebagai dulu. Yang pertama, AI memang kecerdasannya dominan. Tapi yang kedua, faktor empati. Ya AI kan secara AI itu robot, melakukan apa yang diperintah dan kemudian mereparasi, merecovery pasien sesuai keluhan. Tapi diingat ya bahwa kita dokter itu kalau menangani pasien, ya itu kan gak hanya saya punya pasien, oh sakit lutut, oke sembuhin lututnya, selesai. Kan gak seperti itu. Kita pasti menjelaskan semua penyebab lututnya kenapa, misalnya edukasi yang diberikan apa, yang nggak boleh apa, nanti supaya nggak terjadi apa. Belum, kalau pasien datang, misalnya pasien lansia datang nggak sendiri, ya datang sama anaknya. Anaknya pasti juga tanya, ini ibu saya kok seperti ini gimana? Nah, jadi faktor-faktor ini, ya faktor-faktor yang sebetulnya itu ya nggak medis banget, tapi berhubungan dengan medis itu memegang peranan penting. Makanya kalau dalam medis itu kita nggak hanya mengatasi penyakit, kita selalu komprehensif dan holistik. Karena kita nggak nangani penyakit, tapi kita juga men-treat semua, baik itu keluarga, baik itu lingkungan. Jadi karena itu, kalau dibilang menggantikan, ya sih aku meragukan. Tapi kalau dokter dan AI kita manfaatkan bareng dengan tujuan yang bagus, itu hasilnya sangat bagus. Contoh tadi itu, bahwa kayak tadi robotic surgery, robotic rehab, operatornya siapa? Dokter, manusia. Ya, jadi robotiknya itu akan melakukan hal yang lebih presisi, misalnya operasi, menjahit. Waktu robotik rehab juga latihan jalannya, pola-pola jalannya itu lebih detail. Tapi yang mengatur itu semua adalah kita, dokter dan tenaga medis lainnya. Ya, jadi hal itu hampir mustahil untuk digantikan, justru memang untuk mendukung. Termasuk tadi deteksi dini untuk TB. Ya, itu juga bisa untuk membantu dokter untuk mendiagnosa supaya pengobatannya lebih akurat. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan juga ya bahwa tujuan ini semua untuk Indonesia, visi Indonesia Emas 2045. Ya, banyak tujuannya, sektor-sektor, pilar-pilar, ya. Tujuan pembangunan kesehatan itu akhirnya goalnya kita menuju ke ini. Oke, ya. Nah, jadi untuk menuju Indonesia sehat, ya pasti banyak hal yang harus kita perbaiki dari yang tadi kita sampaikan. Ya, banyak hal, banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita benahi. Yang pertama, jelas meningkatkan jumlah dan rasio dokter banding pasien. Karena tadi kita masih kurang, dokternya cuma di bawah 1/1000. Jadi dokternya kurang banget. Ya, apalagi juga dokter-dokter di area-area timur itu belum merata. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ya, makanya sampai ada wacana dokter asing untuk ditambah. Ya, itu apakah betul atau enggak? Seperti yang aku bilang, bisa diaplikasikan asal semuanya sudah jelas. Tapi sebenarnya ada opsi lain yang penting juga, ya, bahwa universitas ya dan rumah sakit untuk meluluskan dokter-dokter spesialis itu pun juga jumlahnya masih belum merata. Ya, di daerah Indonesia Timur juga belum banyak, nggak sebanyak di Pulau Jawa. Nah, ini sebetulnya hal yang bisa ditingkatin secara bersama dari pemerintah. Mungkin apakah support juga bantuan dana ke area-area tersebut untuk peningkatan dari rumah sakit, universitas untuk biaya pendidikan. Jadinya kalau di area biaya-biaya pendidikannya ditambah di area-area Indonesia Timur, otomatis produksinya dokter juga bisa meningkat. Ya, justru ini malah solusi yang mungkin menjadi salah satu opsi selain penambahan dokter asing.
bukannya, tapi tetap kita harus belajar, ya harus belajar ke luar negeri, itu jelas. Oke. Kemudian yang berikutnya peningkatan infrastruktur, ya, di mana peningkatan infrastruktur ini, ya, baik fasilitas kesehatan dan lainnya, ya itu harus segera dilakukan. Kemudian sistem kesehatan perlu dievaluasi dan perbaikan. Kemudian peningkatan layanan inklusif seperti misalnya ibu hamil, anak, orang disabilitas itu perlu dikhususkan lagi. Kemudian kolaborasi medis dan lintas sektor, tentunya medis nggak bisa sendiri, harus sektor lain-lainnya. Dan optimalisasi teknologi, termasuk teknologi-teknologi AI ini yang menyokong dari medis. Tujuannya ke Indonesia sih. Oke. Jadi sebagai terakhir, yang bisa kita lakukan apa sih? Ya, aku pertama selalu ingetin, mulai dari diri sendiri. Ya, kita jadi role model, kita jadi contoh sekitar. Jadi nggak harus tenaga medis. Kita dengan berperilaku hidup sehat, kita contoh menjaga kebersihan sekitar, ya itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita contoh, kadang dia dari hal-hal simpel sambil bikin konten bisa. Oke. Kemudian edukasi dan berbagai pengalaman di berbagai platform, ya itu banyak platform yang bisa dilakukan buat teman-teman semua untuk mendukung ini. Terus ketiga, inovasi baru dan peningkatan teknologi. Ya jelas dalam sektor medis, ya itu semua sektor dibutuhkan, nggak cuma di medis aja, baik itu dari ekonomi, pembangunan, semuanya untuk menyokong infrastruktur dan lain-lain. Oke, kira-kira itu dari saya. Sekian, terima kasih.